3 bulan terakhir ini, jujur ada satu pertanyaan yang nggak bisa lepas dari kepala saya. Sebuah pertanyaan yang rasanya harus saya cari jawabannya sendiri. Jadi, saya melakukan sesuatu yang mungkin kedengarannya agak gila. Saya kumpulkan, saya bedah satu persatu, total 200 setup trading institusional terakhir di market emas. Yap, 200 trade. Diambil dari pergerakan harga selama 6 bulan ke belakang. Semua ini saya lakukan hanya untuk menjawab satu pertanyaan simpel. Kenapa sih di chart yang sama persis, di hari yang sama, ada sekelompok orang yang bisa profit dengan konsisten, sementara ribuan lainnya terus-terusan rugi? Ini bukan soal modal, jelas bukan soal keberuntungan. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Dan hasil investigasi saya ini menemukan 3 pola spesifik yang terus-menerus diulang oleh institusi. Ini bukan teori dari buku, ini data mentah. Dan sekarang saya akan tunjukkan ketiganya ke kamu. Oke, kita mulai. Tapi, sebelum kita bongkar pola yang pertama, penting banget kamu tahu dari mana semua data ini berasal. Soalnya, apa yang akan kita lihat nanti, kredibilitasnya 100% bergantung pada proses ini. Dan saya tegaskan, ini bukan backtesting otomatis pakai robot. Jadi, saya mereview chart emas secara manual, satu persatu, candle per candle, dari bulan Januari sampai Juni tahun ini. Time frame-nya saya pakai H4 untuk lihat gambaran besarnya dan H1 untuk detail eksekusinya. Tapi kriteria paling pentingnya adalah ini. Saya cuma cari setup yang punya displacement. Apa itu? Itu adalah pergerakan harga yang super cepat dan besar yang jelas-jelas bukan retail yang bikin. Itu jejak kaki para raksasa. Jejak institusi. Dari ratusan pergerakan, hanya 200 yang lolos kriteria ketat ini. Dan dari 200 trade pilihan itu, saya nemuin sesuatu yang luar biasa. 3 pola spesifik yang akan kita bahas ini, ternyata muncul bersamaan di 174 trade. Itu artinya 87%. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah cetak biru. Oke, mari kita bongkar pola yang pertama. Pola pertama ini sebenarnya tersembunyi di depan mata kita. Banyak banget yang melihat ini setiap hari, tapi nggak sadar kalau mereka lagi dipermainkan. Namanya adalah liquidity sweep. Kalau mau disederhanakan, institusi itu nggak pernah langsung mendorong harga ke tujuan akhir mereka. Enggak. Mereka itu seolah-olah mampir dulu ke sebuah level harga di mana stop loss para trader retail numpuk. Mereka sapu bersih likuiditas di sana sebelum akhirnya bergerak ke arah yang sesungguhnya. Coba deh perhatikan baik-baik gambar ini. Lihat gimana harga sengaja turun menembus level support yang kelihatan jelas banget itu. Nah, disitulah semua order jual dan stop loss para pembeli dieksekusi paksa. Tapi lihat apa yang terjadi setelahnya. Harga langsung berbalik arah dengan kekuatan penuh. Ini bukan koleksi biasa. Ini adalah proses pengumpulan likuiditas. Institusi butuh lawan transaksi untuk mengisi order beli raksasa mereka. Dan lawan transaksinya, ya para trader yang baru aja kena stop loss. Dan data saya menunjukkan waktu spesifik kapan ini sering terjadi. Dari 200 trade yang dianalisis, ternyata 71% dari liquidity sweep ini terjadi antara sesi pembukaan London dan tumpang tindih sesi London-New York. Kenapa? Ya karena disitulah volume institusional terbesar masuk ke pasar. Tapi, tahu di mana mereka menyapu likuiditas aja nggak cukup. Ada elemen kedua yang jadi kunci untuk bisa masuk. Oke, kita lanjut ke pola kedua. Kalau pola pertama tadi soal kayak di mana institusi memulai pergerakannya, pola kedua ini soal bagaimana kita bisa ikut masuk dengan probabilitas paling tinggi. Inilah yang disebut order block retest. Gini. Setiap kali ada pergerakan besar yang kita sebut displacement tadi, hampir selalu ada satu candle terakhir yang jadi pemicunya. Candle inilah yang kita sebut order block. Anggap aja ini sebagai sebuah zona di mana order institusional dalam jumlah super besar ditempatkan, siap untuk dieksekusi. Nah, disinilah kesalahan fatal sebagian besar trader terjadi. Mereka lihat harga terbang, lalu panik karena takut ketinggalan, dan langsung kejar harga. Padahal, data saya dengan sangat jelas menunjukkan entry terbaik adalah dengan sabar menunggu harga kembali untuk menguji ulang zona order block itu. Bayangin deh skenario ini. Ada seorang trader, akunnya $500. Dia lihat harga emas terbang, panik, dia langsung pencet buy. Tapi apa yang terjadi? Harga berbalik sedikit, cuma untuk menyentuh stop loss-nya, lalu terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Sabarnya habis, modalnya terkikis. Pola ini terjadi berulang kali. Jadi kuncinya, sabar, tunggu retestnya. Sekarang kita sampai pada petunjuk terakhir. Pola ketiga ini bisa dibilang yang paling licik.
yang paling sering menjebak trader yang bahkan udah merasa berpengalaman. Saya pribadi menyebutnya structure shift fake out. Slide ini menjelaskan jebakannya dengan sempurna. Di time frame H4, trennya kelihatan super bullish kan? Harga terus bikin puncak dan lembah yang makin tinggi. Semua buku teks trading bakal bilang ke kamu untuk buy the dip. Tapi coba deh kamu turun ke time frame H1, kamu bakal lihat cerita yang sama sekali berbeda. Inilah jebakannya. Di balik tren naik yang cantik di H4 itu, struktur pasar di H1 sebenarnya udah hancur, udah berbalik arah jadi bearish. Di 68 setup dalam data saya yang nunjukin kondisi ini, 90% diantaranya berakhir dengan trader yang cuma lihat H4, kejebak dalam pembalikan arah yang brutal. Mereka membeli di puncak, tepat sebelum harganya runtuh. Intinya, institusi lagi nyiapin distribusi besar-besaran di H1, sementara para trader retail masih terlena dengan tren H4 yang kelihatan sehat. Oke, sekarang kita udah punya 3 keping puzzle. Sweep, order block, dan shift. Tapi tahu ketiganya secara terpisah itu nggak akan banyak membantu. Kekuatan yang sebenarnya baru muncul saat kita gabungkan jadi satu kerangka kerja yang sistematis. Saya menyebutnya framework SOS. Gini cara kerjanya, simple aja. Langkah pertama, S untuk sweep. Kita nggak ngapa-ngapain sampai harga menyapu sebuah level likuiditas penting. Langkah kedua, O untuk order block. Begitu sweep terjadi, mata kita langsung fokus mencari zona order block yang ditinggalkan pergerakan besar tadi. Dan terakhir, langkah ketiga, S untuk shift. Ini adalah konfirmasi finalnya. Kita tunggu harga kembali ke order block itu dan menunjukkan adanya perubahan struktur di time frame H1. 3 langkah ini harus berurutan. Inilah resepnya. Kita lihat contoh nyata dari 15 Maret. Harga menyapu likuiditas, turun tajam dan meninggalkan order block. Ketika harga kembali ke zona itu, ada konfirmasi perubahan struktur di H1. Entry dieksekusi di 2187. Stop loss ditempatkan persis di 2174. Dan target profit ada di 2219. Hasilnya, risk to reward lebih dari 4:1. Ini bukan setup yang kita cari-cari. Ini adalah setup yang kita tunggu dengan sabar. Dan inilah hasilnya kalau ketiga kriteria SOS ini terpenuhi. Lihat grafik ini. Win rate-nya mencapai 71% dengan rata-rata risk reward 3.2:1. Coba perhatikan betapa kuatnya kombinasi ini. Artinya apa? Kamu nggak perlu trading setiap hari. Kamu cuma perlu menunggu dengan sabar untuk satu setup yang paling berkualitas. Oke, sebelum selesai, mari kita rangkum 3 pola inti dari 200 trade institusional ini. Pertama, liquidity sweep. Selalu waspada saat harga mendekati level-level penting. Kedua, order block retest. Ingat, kesabaran adalah keuntungan terbesarmu. Entry terbaik itu ada di retest, bukan saat mengejar harga. Dan ketiga, structure shift fake out. Jangan pernah percaya cuma pada satu time frame. Konfirmasi selalu di H1. Nah, sebelum saya tutup, saya punya satu pertanyaan buat kamu. Dan saya mau kamu jawab dengan jujur, setidaknya ke diri sendiri. Dari 3 pola yang kita bahas barusan, sweep, order block, atau shift, pola mana yang paling sering menjebak dan merugikan akun tradingmu selama ini? Coba renungkan itu, lalu tulis jawabanmu di kolom komentar. Saya pengen tahu, dan saya akan baca semuanya. Sampai jumpa di analisis berikutnya.